Anda mungkin tidak percaya kalau saya bilang bahwa premanisme itu zaman sekarang terjadi di dunia wartawan dan media. Saya dari media, kita menanyakan. Mana cuma tengok media Nggak dulu. usah perlu tahu. Ya itu kan diberhentikan tadi kan? Di mana? Di situ kami dikejar. Apa maksudnya premanisme? Ya seperti halnya para preman jalanan itu. Ada wartawan dan media tertentu yang beraksi seperti mereka, memeras narasumber atau pejabat pemerintah. Anda tidak percaya? Mengapa wartawan melakukan aksi pemerasan? Dan bagaimana media pun juga terlibat dalam aksi yang tergolong kriminal ini. Kita bahas setelah ini. Saya akan ajak Anda bertamasya ke Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Kota yang sedang tumbuh industrinya, ini belakangan ramai di media karena media memberitakan ada 2 orang yang mengaku wartawan atau oknum gadungan begitu ya, wartawan palsu. Atau mungkin juga sebetulnya wartawan tapi tindakannya tidak seperti wartawan. 2 orang yang mengaku sebagai wartawan diamankan sejumlah kepala desa di Batang. Pelaku dianggap meresahkan karena selalu memeras kepala desa dengan berbagai macam ancaman. 2 orang yang mengaku sebagai wartawan ditangkap dan diarak ke kantor polisi oleh sejumlah kepala desa di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Nah, 2 wartawan ini diduga memeras sejumlah kepala desa di Batang dengan modus ancaman akan memberitakan hal-hal yang buruk jika tidak diberi uang. Kasus ini sudah ditangani polisi dan akan diajukan ke pengadilan. Lalu ada cerita dari Probolinggo di Jawa Timur. Ya, dilaporkan polisi melakukan operasi tangkap tangan. Kayak KPK aja ya. Yang ditangkap adalah 2 oknum yang mengaku wartawan. Wartawan ini juga meminta uang kepada pihak-pihak tertentu dengan iming-iming perlindungan dari pemberitaan yang buruk. Jadi oknum wartawan ini mendatangi sejumlah orang gitu ya, dengan meminta uang. Ya alasannya kalau diberi uang maka si orang tersebut nanti tidak akan diberitakan yang buruk, yang jadi berita yang baik-baik saja. Nah, kasus serupa juga terjadi di Surabaya. Sekelompok orang yang mengaku sebagai wartawan itu memeras supir truk milik Pertamina. Kasihan ya, supir truk diperas oleh orang yang mengaku wartawan. Nah, para preman yang mengaku wartawan ini mengancam akan memberitakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para supir jika tidak diberi uang. Nah, di Karangasem, Bali juga ada kasus premanisme wartawan juga. Jadi dilaporkan ada pengusaha tambang galian C yang melaporkan ada 4 orang mengaku wartawan yang sering memeras mereka. Para pelaku mengklaim sebagai wartawan sebuah media dan menggunakan profesinya sebagai alat untuk mengintimidasi para pengusaha tambang itu. Saya jadi bertanya-tanya dan penasaran, apa yang salah dengan profesi wartawan? Benarkah ya wartawan yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru melakukan praktek premanisme? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Fenomena wartawan atau orang yang mengaku sebagai wartawan sebetulnya tidak muncul begitu saja. Bahkan belakangan ini ya ditengarai atau diduga ada media tertentu yang melakukan praktek premanisme. Mereka membuat berita-berita negatif tentang satu perusahaan begitu. Kemudian perusahaan yang diberitakan secara negatif itu jadi panik ya. Kenapa media tertentu menyerang perusahaan tersebut pada sepertinya tidak ada kesalahan. Rupanya setelah terjadi pertemuan, media tersebut mengajukan syarat tidak akan memberitakan begitu ya, asal ada imbalan. Atau ada juga media yang secara terus terang mengirimkan proposal permintaan bantuan begitu kepada perusahaan-perusahaan dengan iming-iming ya perusahaan tersebut tidak diberitakan
hal-hal yang negatifnya. Tentu saja praktek seperti ini tidak dibenarkan ya, karena media dan wartawan bukan kriminal. Ya tentu saja media dan wartawan yang profesional gitu ya. Karena ada juga orang-orang yang mengaku wartawan yang tidak profesional dan bekerja seperti preman dengan memeras pihak tertentu. Nah, di mata saya berdasarkan info-info kiri kanan gitu ya, ada beberapa hal atau faktor yang melatar belakangi fenomena premanisme di kalangan wartawan dan media. Yang pertama, ya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa industri media itu sedang suram. Fakta menunjukkan bahwa kondisi media pada umumnya sedang tidak baik saja. Banyak perusahaan, terutama media lokal dan kecil di daerah, itu sulit bertahan di masa seperti sekarang. Pendapatan dari iklan yang dulu menjadi andalan mereka terus merosot karena ada migrasi ya ke platform digital seperti media sosial. Suramnya industri media itu memperparah situasi. Media yang tidak mampu bertahan mulai memangkas gaji. Ada bahkan sebagian merumahkan wartawan atau melakukan PHK. Nah, di tengah tekanan seperti ini, muncul oknum-oknum yang mencari jalan pintas dengan menjual kekuatan profesi mereka untuk memeras narasumber orang atau pejabat. Di sisi lain, saya melihat bahwa mendirikan media di zaman sekarang ini sangat mudah, terutama kalau mau membuat media online. Seseorang, satu kelompok masyarakat atau siapapun lah gitu ya, dengan gampang bisa membuat media tanpa izin dari otoritas gitu ya, atau ada kontrol yang ketat. Jadi perubahan regulasi media ini membuka peluang bagi siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membangun media abal-abal. Faktor kedua adalah minimnya upah dan kesejahteraan wartawan. Ya, di lapangan kita lihat banyak wartawan yang bekerja tanpa gaji yang layak, tanpa perlindungan pada keamanan kesehatan mereka. Bahkan ada yang hanya mendapatkan honor dari setiap berita yang mereka hasilkan. Nah, dalam situasi seperti ini, sebagian individu tergoda untuk menggunakan atau menyalahgunakan profesinya sebagai alat memeras orang lain. Nah, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi media di kalangan masyarakat, termasuk aparat atau pejabat di daerah atau pengusaha kecil. Mereka ini tidak memahami bagaimana wartawan profesional bekerja. Nah, ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh sebagian individu untuk menakut-nakuti mereka. Dengan ancamannya apa? Ya, nanti kalau nggak mau memberi uang atau imbalan tertentu akan diberitakan secara negatif. Kemunculan kasus-kasus wartawan preman ini memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap media. Masyarakat makin sulit membedakan antara wartawan yang benar-benar bekerja secara profesional dengan mereka yang hanya mengaku-aku bahwa identitas sebagai wartawan, padahal ya sekarang semua orang juga bisa mencetak kartu pers kan, gampang 5 menit juga jadi. Nah, saya melihat bahwa fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi secara umum perekonomian dan sosial politik di Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi membuat tekanan besar, terutama bagi sektor informal dan profesi yang tidak memiliki sistem pengupahan yang tetap, tidak ada gaji yang tetap. Wartawan, terutama yang bekerja di media kecil, menjadi salah satu kelompok yang paling rentan di masa ekonomi yang melambat. Nah, tapi apakah berarti kita harus pasrah dengan situasi seperti ini? Apakah asosiasi, apakah Dewan Pers dan pemerintah lalu berpaku tangan? Menurut saya tidak ya. Ada banyak langkah yang bisa diambil untuk mengatasi
fenomena premanisme media dan wartawan. Ya, pertama-tama pengelola media harus mulai mengutamakan profesionalisme mereka. Meskipun ini susah zaman sekarang, saya pikir ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Nah, profesionalisme ini termasuk memberikan upah yang layak kepada wartawan mereka. Setidaknya jangan sampai di bawah UMR ya. Kasihan wartawannya kerja keras tapi bayarannya pas-pasan. Jika media tidak mampu membayar wartawan dengan baik, maka profesi ini akan terus dilanda oleh masalah moralitas dan etika. Yang kedua, menurut saya Dewan Pers juga asosiasi wartawan, ya, ada AJI, PWI, AMSI dan seterusnya itu juga perlu segera turun tangan, meneruskan upaya peningkatan profesionalisme di kalangan wartawan, antara lain dengan memperluas program uji kompetensi wartawan dan program pendidikan pelatihan kepada anggotanya. Dewan Pers dan Asosiasi Wartawan juga perlu bekerja dengan aparat kepolisian untuk memberikan sanksi tegas kepada wartawan yang melakukan premanisme atau aksi kriminal lainnya. Premanisme tidak bisa dibenarkan, baik dalam kehidupan sosial maupun di industri media. Yang ketiga, Asosiasi Wartawan menurut saya juga harus lebih aktif dalam membina anggotanya. Mereka harus memberikan pelatihan tentang etika jurnalistik dan juga ini yang penting, cara menghadapi tekanan ekonomi tanpa melanggar aturan. Nah, sementara bagi masyarakat seperti kita, saya punya beberapa rekomendasi atau saran lah untuk menghadapi fenomena premanisme wartawan dan media. Yang pertama, jangan takut untuk bertanya. Jika Anda merasa diintimidasi atau diancam oleh seorang yang mengaku wartawan, jangan ragu untuk minta identitas mereka. Ya, Anda bisa mengecek nama mereka di situs di Dewan Pers, apakah mereka wartawan yang asli atau palsu, gitu ya. Kemudian kalau terjadi aksi pemerasan, laporkan segera kepada polisi. Ya, jangan hanya lapor ke Dewan Pers, karena ini urusan kriminal itu ditangani oleh polisi, bukan Dewan Pers. Jangan biarkan orang-orang seperti itu merusak citra pers dan wartawan. Masyarakat juga saya dorong untuk lebih kritis terhadap media dan wartawan. Pahami bahwa wartawan yang profesional itu tidak pernah meminta uang atau imbalan untuk menulis atau tidak menulis sebuah berita. Kalau sampai ada wartawan yang meminta imbalan, ini sudah menyalahi etika profesi. Jadi teman-teman, para pemirsa, fenomena wartawan yang menjadi preman adalah alarm bahaya bagi dunia jurnalistik di Indonesia. Para pemangku kepentingan perlu segera berbenah, bukan hanya untuk menyelamatkan profesi wartawan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media. Sebagai wartawan dan media profesional, Anda semua punya tanggung jawab untuk menjaga martabat dan muruah profesi. Tabik.